Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Heksa Nova Putra Taruna sebagai ketua kelompok. Saya Nur Ramadan, saya Muhammad Rizal, Saya Juliani Putri Mabuat. Saya Nirwana Karim, saya Nur Akifa Sulaiman, Saya Nadira Hozia. Saya Nisma Lestari Nazara. saya Nura Makira Andi, saya Marcel Sadia Putri, saya Nikla Ruceng, Saya Rizky Amalia. Saya Syariful Mubarak. saya Muhammad Arif. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang jenis tanaman herbal dan produk pangannya. Selamat menyaksikan. Tanaman herbal adalah kelompok tanaman yang bagian-bagiannya seperti akar, daun, batang, rimpang, biji, bunga, hingga getah mengandung zat aktif biokimia, senyawa sirih, dan senyawa metabolit sekunder. Secara luas, tanaman herbal tidak hanya dimanfaatkan sebagai obat tradisional atau medis, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku utama industri kosmetik, perawatan tubuh, tekstil, pestisida organik, hingga bahan baku aromatik atau relaksasi. Yang digunakan daun, batang, akar, rimpang, bunga, hingga biji. Fungsi utama menyembuhkan penyakit, menjaga stamina, merawat kecantikan, dan bahan baku industri. Tanaman herbal adalah tumbuhan yang memiliki zat aktif untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, aman digunakan secara tepat, dan dijadikan pengobatan tradisional bagi masyarakat. Pengertian produk pangan atau non-food barang olahan hasil manufaktur yang tidak dikonsumsi secara oral sebagai makanan maupun minuman. cakupannya meliputi produk perawatan tubuh atau personal care, kosmetika, kebutuhan rumah tangga atau home care, kerajinan atau craft, obat luar, hingga produk pertanian atau peternakan pendukung. Pengertian produk empangan tanaman herbal. Produk empangan tanaman herbal adalah olahan tanaman herbal atau rempah yang tidak untuk dimakan. Bagian seperti daun, bunga, atau akar dimanfaatkan kandungan alaminya sebagai perawatan tubuh, aromaterapi, hingga kebutuhan rumah tangga. Jenis tanaman herbal dan produk pangan yang dihasilkan. Pertama, lidah buaya atau aloe vera. Produk pangan yang dihasilkan seperti sabun, sampo, kemudian penambah kulit, dan lotion pembersih wajah. Yang kedua itu citronella. Itu produk pangannya seperti minyak esensial aromaterapi, lilin pembersih nyamuk, dan cairan pembersih lantai. Yang ketiga adalah lavender, berfungsi sebagai parfum pakaian, minyak gosok pereda nyeri, dan desinfektan ruangan. Yang terakhir yaitu kunyit atau daun sunyi, berfungsi sebagai pewarna alami tekstil, bahan baku minuman berwajah, dan bedak tradisional. Potensi pasar produk. Yang pertama, non-pangan dari tanaman herbal. Selanjutnya, tren organik. Kesadaran masyarakat global beralih dari gaya hidup kembali ke alam atau back to nature. Selanjutnya, bahan kimia berkurang. Konsumen aktif mencari produk perawatan tubuh yang bebas dari bahan kimia sintetis yang Ramah lingkungan dengan produksi non-pangan herbal jadi terurai dan aman bagi ekosistem kita. Pemerintah tinggi, sektor kosmetik, SPA, farmasi kulit, dan produksi rumah tangga terus berkembang pesat. Ciri-ciri fokus pada fungsi penggunaan luar tubuh, estetika, atau kegunaan industri sehari-hari. Apakah berpeluang untuk dijadikan usaha? Ya, sangat berpeluang besar untuk dijadikan sektor usaha baru. Karena bahan baku yang berlimpah serta mudah dibudidayakan di lahan terbatas dan juga biaya tanamnya yang relatif murah. Nilai jual produk kosmetik atau aromaterapi herbal jauh lebih tinggi dibanding menjual bahan mentahnya, dan pangsa pasar luas mencakup usia muda hingga dewasa yang peduli kesehatan kulit dan lingkungan. Budaya dan kebijakan. Penggunaan herbal sudah menjadi kearifan lokal. Pemerintah juga mempermudah izin edar PPOM dan mendorong pengembangan UMKM.